Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahsanul Huda Susanto, asal SDN 01 Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan aksi nyata penerapan modul 1.1 Jurnal Refleksi. Perasaan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran modul 1.1, saya mempunyai anggapan bahwa peserta didik sudah dapat memahami, menerima, dan dapat mencapai kognitif yang diharapkan. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya rasa sudah cukup baik, bahkan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada pada saat ini. Kebiasaan yang saya lakukan bersama anak-anak sudah cukup menyenangkan. Kenyataan yang ada, setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih ada beberapa hal pendidikan yang belum sesuai. Pendidikan tidak hanya tentang kognitif atau pengetahuan, afektif, dan psikomotor. Ada unsur yang terlupakan sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam harus dikembangkan di dalam pendidikan peserta didik, terutama sosiokulturnya. Kodrat alam unsur yang sangat penting dimasukkan pada pendidikan peserta didik sebab ia akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan alam atau kondisi budaya yang ia tempati. Ide selanjutnya adalah peserta didik yang semula dianggap sebagai pembelajar yang hanya menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tanpa melihat sisi yang lain pada diri anak. Kini anggapan itu harus dibuang jauh. Peserta didik harus dijadikan subjek atau pelaku pembelajaran. Guru harus memfasilitasi segala kebutuhan siswa dengan rasa ikhlas tanpa pengharapan. Kita harus menuntun mereka agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti yang dipikirkan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus berhamba pada anak yang mempunyai arti mementingkan kepentingan anak dalam segala hal. Hal ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dimiliki Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya, sehingga menyebabkan penyesalan yang mendalam. Pembelajaran dan pengalaman yang sering dilakukan di dalam kelas akan terasa sangat membosankan bagi peserta didik. Ada keterbatasan yang dialami di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua mata pelajaran. Selain melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, saya mempunyai ide-ide atau gagasan melakukan pembelajaran di luar kelas. Anak diajak belajar sambil mengenali kondisi geografis lingkungan sekolah. Mereka diajak pergi ke kebun warga di sekitar sekolah, belajar di lingkungan sekolah, berkunjung ke tempat usaha secara langsung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Hasilnya, ketika anak diajak untuk belajar di luar kebiasaan, mereka lebih bersemangat dan antusiasnya sangat tinggi dibandingkan dengan kegiatan di dalam kelas terus-menerus membuat siswa bosan. Dibuktikan apabila di kelas anak jadi mudah mengantuk, bercerita dengan temannya, sering minta izin keluar kelas dengan alasan yang dibuat-buat, dan lain sebagainya. Berikut adalah foto belajar di luar kelas. Hari ini siswa kelas 6 mengatakan kepada saya, "Kegiatan hari ini menyenangkan, Pak, sambil jalan-jalan," kata Arini.
juga mengatakan, "Besok ulangi ya Pak." Salah satu siswa kelas 6 yang mengungkapkan kebahagiaannya kepada saya bahwa pelajaran yang baru saja diikuti sangat menyenangkan. Dengan hati yang gembira dan bahagia seperti itu, anak merasa merdeka dalam belajarnya. Mereka berkeinginan mencari informasi sendiri secara mendalam. Selain itu, permainan juga dilakukan dalam pembelajaran di dalam kelas, dalam kata lain bermain sambil belajar. Namun juga melaksanakan pembelajaran sambil bermain di luar kelas. Fotonya dapat dilihat di bawah ini. Salah satu guru, Endi Setiawan, mengatakan, kegiatan yang dilakukan secara bervariasi oleh guru memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dibandingkan hanya belajar di dalam kelas saja. Guru harus mengembangkan kreativitas belajar siswa agar siswa tidak bosan dan mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Demikian refleksi yang saya buat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.